Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan coba diagnosa cara mengatasi aki yang sering ngedrop ya. Bagaimana cara mendiagnosanya? Yang pertama, kita cek lampu stop ya. Cek lampu stop apakah nyala atau tidak. Kalau misalkan terdapat nyala seperti ini, tuas rem tidak diinjak atau dipencet, ininya nyala, ini akan mengakibatkan aki tekor ya. 2-3 hari itu aki tekor, walaupun spool kiprok aki bagus, tetapi kalau misalkan ini nyala, ini akan membuat akinya jadi tekor. Selanjutnya kita cek arus yang dari spool. Kita hidupkan motornya, kemudian kita menggunakan tes pen DC, ininya ke ground ya atau ke masa. Kita masukkan ke kabel putih garis merah yang arus dari spool. Kita cek arus dari spool ada, kemudian kita juga cek arus keluaran dari kiprok. Nih, arus keluaran dari kiprok juga ada. Nah, kalau misalkan arus keluaran dari kiprok tidak ada, berarti kita sudah bisa vonis kiproknya sudah rusak. Tetapi kalau misalkan arus dari keluaran dari kiprok ada, kita belum bisa memvonisnya kiprok juga masih bagus atau tidaknya. Kita bisa cara lain ya, seperti motor dihidupkan selama 5 menit. Kita tempelkan aja pakai tangan. Kalau misalkan panasnya sekitar 40-50 derajat, panas banget, berarti kiproknya rusak. Kalau misalkan lebih gitunya, kita menggunakan ini lebih diagnosa selanjutnya itu menggunakan avometer atau multitester ya. Nah, ini tegangan akinya di angka 13. Kita nyalakan motornya, kita gas. Ada pergerakan ya, ada pergerakan, berarti itu pengisiannya normal. Tetapi kalau misalkan si jarumnya melebihi angka 15 atau 16, itu sudah dipastikan arusnya arus AC, jadi overcharge ya. Si kiproknya sudah tidak bisa mengkonversi AC menjadi DC. Jadi kalau misalnya overcharge itu si jarumnya ini di angka 15-16 lebih ketika gasnya ditarik atau RPM tinggi. Ini menaiknya sedikit ya, naiknya di angka 14, berarti kiproknya normal, pengisiannya normal. Ketika melakukan pergantian kiprok, kalau misalkan ada masalah tidak lolos diagnosa seperti tadi, kayak misalkan pas pakai tes pen DC pengeluarannya tidak ada, terus ininya panas kiproknya, terus pengisiannya overcharge. Ketika mau pergantian kiprok, sedikit tips ya dari saya, pengalaman dari saya, ini pergantiannya diusahakan dengan part aslinya, dikarenakan kalau misalkan part bukan asli, nantinya akan rugi ya. Pemekanik pemula kalau misalkan belum tahu bakal ruginya kenapa? Nanti sekitar 5-1 minggu konsumennya bakal balik lagi. Mungkin dia akan meminta ganti rugi karena si akinya mau pecah ya, menggelembung gitu, buncit ya, menggelembung mau pecah. Terus rusak lah intinya akinya rusak karena si kiprok mitasinya tidak bisa mengkonversikan arus AC menjadi DC. Jadi si akinya rusak lah intinya. Jadi buat pelajaran aja, kalau misalkan mau pergantian kiprok, pergantilah pakai kiprok yang ori ya. Kiprok yang ori itu sekitar 120-130 yang seperti ini, Suzuki maupun Yamaha maupun Honda ya, sekitar segituan ya harganya kalau yang ori. Seperti biasa, kalau misalkan video ini ada manfaatnya, silahkan di subscribe supaya ilmunya bermanfaat. Kalau misalkan
Komen juga boleh di kolom komentar, jangan lupa like, share juga ya ke teman-teman ya kalau misalkan ada manfaatnya. Seperti biasa, see you next video, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.